Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan tentang analisis neraca perdagangan Indonesia-Kanada. Nama anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Radiatul Adawiyah, ada Afifah Bilqis, dan Siti Vidya Regita. Kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian perdagangan internasional, latar belakang perdagangan internasional Indonesia-Kanada, ekspor dan impor antar Indonesia-Kanada, dan analisis perdagangan Indonesia-Kanada. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri, memperoleh keuntungan, memperluas pasar dan menambah keuntungan, serta transfer teknologi modern. Latar belakang perdagangan Indonesia-Kanada. Kanada dan Indonesia mendirikan hubungan diplomatik pada tahun 1952. Kanada memiliki sebuah kedubes di Jakarta, sementara Indonesia memiliki sebuah kedubes di Ottawa. Indonesia juga memiliki konsulat di Toronto dan Vancouver. Kanada dan Indonesia adalah mitra dalam sejumlah organisasi internasional seperti Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC, G20, Chance Group, dan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Menurut 2013 BBC World Service Poll, 49% orang Indonesia memandang pengaruh Kanada secara positif, dengan 16% mengekspresikan pandangan negatif. Ekspor impor Indonesia-Kanada. Yang pertama, HS01 yaitu hewan hidup. Yang kedua, HS03 ikan dan krustasea, moluska dan invertebrata air lainnya. Yang ketiga, HS06 yaitu pohon hidup dan tanaman lain seperti umbi, akar dan sejenisnya, potongan bunga dan dedaunan hias. Yang keempat, HS08 yaitu buah dan kacang-kacangan yang dapat dimakan seperti kulit buah atau melon jeruk. Yang kelima, HS09 yaitu kopi, teh, nut, dan rempah-rempah. Yang keenam, HS11 yaitu produk dari industri penggilingan seperti malt, pati, inulin, gluten, gandum. Yang ketujuh, HS14 yaitu bahan anyaman sayuran seperti produk sayuran tidak ditentukan atau termasuk di tempat lain. Yang kedelapan, HS15 yaitu lemak dan minyak nabati atau minyak dan produk belahannya seperti lemak yang dapat dimakan satwa. Yang kesembilan, HS16 yaitu daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya. Yang kesepuluh, HS17 yaitu gula. Ekspor dan impor Indonesia-Kanada. Secara global, neraca perdagangan untuk seluruh produk barang kali ini lebih baik karena terjadi peningkatan pada beberapa produk jenis barang. Nilai total neraca perdagangan Indonesia tercatat 21,68 miliar US atau naik menjadi 703,56%. Dengan kata lain, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan. Tahun sebelumnya, neraca perdagangan Indonesia dengan seluruh negara dunia tercatat 3,59 miliar US. Kemudian ada gambar dari neraca perdagangan Indonesia-Kanada. Nilai perdagangan Indonesia dengan Kanada tumbuh 29,57 menjadi 3,12 miliar US dollar pada 2021 dibanding tahun sebelumnya berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS. Demikian pula sepanjang periode Januari sampai Februari 2022, nilai perdagangan kedua negara juga meningkat 43,88% menjadi 602,25 juta US dollar dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nilai ekspor Indonesia ke Kanada tumbuh 34,53% menjadi 1,6 miliar US dollar pada 2021. Sementara nilai impor Indonesia dari Kanada meningkat 27,14% menjadi 2,5 miliar US dollar pada tahun lalu.
Alhasil, neraca perdagangan Indonesia dengan Kanada mengalami defisit 999,65 juta US dollar sepanjang tahun lalu. Defisit tersebut melebar 5,6% dibanding tahun sebelumnya yang hanya 825,98 juta US dollar. Dalam 5 tahun terakhir, Indonesia selalu mengalami defisit perdagangan dengan Kanada seperti yang terlihat pada grafik. Impor Indonesia dari Kanada terbesar berupa biji gandum dan meslin dengan volume mencapai 1,92 juta ton dengan nilai 639,28 juta US dollar. Dan diikuti pupuk buatan seberat 1,8 juta ton senilai 545,68 juta. Jadi kesimpulannya, Indonesia memiliki responsibilitas untuk meningkatkan hubungan yang positif dengan berbagai negara, baik regional maupun interregional. Salah satu negaranya yaitu Kanada yang merupakan negara maju di bidang ekonomi dan industri. Kanada bekerja sama dengan Indonesia dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka rawan kemiskinan. Indonesia dan Kanada telah melakukan transaksi perdagangan untuk beberapa tahun, contohnya pada tahun 2014 sampai 2015. Berdasarkan data ITC atau Trade Map, Indonesia merupakan eksportir ketujuh terbesar di dunia untuk kopi HS0901 dengan nilai 1,19 US dollar, dan nilai perdagangan Indonesia dengan Kanada tumbuh 29,57% menjadi 3,12 miliar US pada 2021 dibanding tahun sebelumnya, berdasarkan pada data Pusat Statistik. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.